Tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali ke jalur yang benar dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 3,69%. Namun pertumbuhan ini masih meleset dari asumsi awal dalam APBN 2021 sebesar 4,5% sampai 5,5%. Nah, untuk membahas PDB Indonesia tahun 2021, kita terhubung dengan Muhammad Faisal, Eksekutif Director Core Indonesia. Selamat pagi Pak Faisal. Pak Faisal, kalau ini dibilang meleset, tapi di satu sisi juga memberikan suatu kabar baik kalau kita komparasi dengan tahun 2020, kemudian juga dengan kuartal ketiga. Apa yang menjadi katalis positif sehingga pertumbuhan ekonomi kita lumayan membaik, Pak? Baik, selamat pagi Mas Yuda. Yang menjadi katalis yang pertama adalah memang di 2021 ini ada faktor kebijakan ya di domestik yang merespon kondisi pandemi ya. Kalau kita lihat dari kebijakan fiskal maupun juga kebijakan moneter, dua-duanya ini akomodatif. Ada suntikan stimulus dana pemulihan ekonomi nasional yang sangat besar sekali ya pada tahun 2021 dan walaupun juga sudah ada di tahun 2020. Nah, tapi yang jelas ini ada sedikit banyak ada kontribusinya terhadap pemulihan di tahun 2021 ya, kembali ke zona positif. Nah, selain itu juga kalau saya melihat di 2021 walaupun sebetulnya ada lonjakan-lonjakan pandemi yang lebih tinggi ya dibandingkan tahun 2020, tapi tingkat adaptasinya sudah lebih baik. Ya. Jadi baik konsumen maupun produsen di tahun 2021 sudah lebih memahami atau mengenal pandemi, lebih hidup bersama pandemi ini dibandingkan pada saat awal tahun 2020. Sehingga ketika terjadi lonjakan misalkan di kuartal ketiga tahun 2021, ini goncangannya terhadap konsumsi itu tidak sebesar pada tahun 2020. Di sisi produksi bahkan kalau kita melihat industri manufaktur Purchasing Managers Index-nya malah ekspansi pada tahun itu, ya pada kuartal tersebut. Nah, namun begitu, di samping faktor domestik kita juga tidak bisa lepas dari adanya faktor global, faktor eksternal yang besar terhadap sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2021. Harga komoditas pada tahun 2021 luar biasa tinggi ya. Dan ini yang menjadi salah satu penopangnya ketika konsumsi domestik ya mengalami tekanan yang luar biasa selama pandemi. Nah, net ekspor sumbangan terhadap PDB ini paling tinggi sepanjang sejarah selama Indonesia ini ada ya. Pada tahun 2021 ini sepertiga daripada pertumbuhannya itu disumbangkan daripada net ekspor, dan ini disebabkan karena harga komoditas internasional. Di samping juga beberapa kondisi di beberapa negara tujuan ekspor utama kita seperti Tiongkok yang sudah lebih dulu pulih dibandingkan dengan Indonesia sendiri, lebih cepat pemulihan. Nah, jadi ada faktor global juga yang mempengaruhinya. Nah, saya rasa itu, Mas. Iya, Pak Faisal, kalau ini dikatakan oleh Kepala BPS Pak Margo Yuwono, ada beberapa sektor yang memberikan kontribusi positif terhadap PDB, yaitu konstruksi, perdagangan, hingga pertanian. Lalu Anda melihat apakah prospek ini akan terus membaik, terutama kali ini kita bicara mengenai Omikron ya Pak, yang tiba-tiba melonjak di Februari ini. Betul. Di 2021 sebetulnya kalau kita lihat secara sektoral, hampir semua sektornya, semua sektor di ekonomi kita ini mengalami pertumbuhan yang positif. Dan yang paling penting adalah kita melihat 5 besar sektor-sektor yang paling besar menyumbangkan terhadap ekonomi kita itu adalah industri manufaktur, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan juga pertambangan. Nah, ini 2/3 daripada ekonomi kita dibentuk oleh 5 yang paling besar ini. Dan ini semuanya positif ya, padahal di tahun 2020 hampir semuanya ini negatif. Dan termasuk juga pada sektor-sektor yang mengalami hantaman paling besar selama pandemi di tahun 2020 sampai terkontraksi double digit, yaitu yang terkait dengan transportasi dan juga pariwisata, termasuk diantaranya adalah hotel dan restoran. Nah, ini sudah kembali positif juga di tahun 2021, walaupun kalau kita bandingkan dengan kondisi pra-pandemi ini sebetulnya pertumbuhannya masih lambat, ya masih separuh daripada kondisi pertumbuhan pada tahun sebelum pandemi. Nah, di tahun 2022 bagaimana? Nah, ini kondisinya kalau kita melihat 2022 agak sedikit berbeda ya dibandingkan dengan 2021. Nah, salah satu contohnya adalah kita kembali dihadapkan pada lonjakan baru dengan varian yang baru yaitu Omikron, yang mana di tahun 2021 ini variannya berbeda, yaitu varian Delta. Nah, sejauh mana ini akan mempengaruhi ekonomi kita tahun 2022? Nah, ini satu, kita melihat dulu karakteristik ya. Kalau kita melihat dari penyebarannya memang sangat cepat sekali ya. Di awal tahun ini sudah kelihatan sekali. Tapi kalau kita melihat dari tingkat fatality-nya, ini dari data
jumlah jumlah yang death case-nya per hari ini jauh lebih rendah. Ya, jadi tingkat fatality-nya jauh lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta yang kita alami tahun 2021. Nah, sehingga ini sebenarnya tingkat kekhawatirannya sudah lebih rendah dibandingkan lonjakan pada saat varian Delta. Dan juga kalau kita melihat bagaimana ekonomi dalam negeri beradaptasi terhadap lonjakan COVID. Jadi kuartal ketiga pada tahun 2021 ketika kita mengalami lonjakan karena ada varian Delta, nah ini kita melihat pressure terhadap konsumsi rumah tangga tidak sedalam pada saat kita PSBB di tahun 2020 ya. Dan industri juga sudah lebih beradaptasi sehingga dia masih tetap ekspansi walaupun pada di kuartal 3 itu ada lonjakan kedua dari varian Delta. Nah, jadi saya perkirakan memang tetap akan ada pressure karena ada Omicron di tahun 2022 ini, tapi tingkat pressure-nya tidak sebesar ya pada saat yang sudah-sudah dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Namun tetap saja yang perlu diwaspadai kalau dia berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, yang sehingga ini mengakibatkan pada adanya kebijakan restriksi yang semakin diperketat, ya ini yang tetap akan juga memberikan dampak terhadap perlambatan ekonomi yang cukup signifikan pada tahun 2022. Nah, tapi di luar itu juga yang perlu diwaspadai juga di tahun 2022 ini adalah perbedaan kondisi yang di luar, terutama misalkan di faktor global. Saya katakan tadi di faktor global ini berpengaruh besar pada menopang ekonomi kita juga di tahun 2021. Nah, ini kondisinya sudah berbeda di tahun 2022. Ya, jadi kalau kita melihat sudah mulai terjadi perlambatan yang signifikan di beberapa ekspor terbesar kita seperti China ya. Dan juga kalau kita melihat dari ada inflasi yang sudah mulai juga meningkat ya, sehingga di tahun 2022 kami prediksikan dorongan ekspor tidak lagi sekuat di tahun 2021 ya. Sehingga daya dorong daripada net ekspor atau perdagangan internasional terhadap ekonomi kita sudah lebih rendah. Nah, pada saat yang sama kebijakan di dalam negeri kalau kita melihat arahnya sudah lebih ketat pada tahun 2022. Kebijakan fiskal sudah lebih ketat, kebijakan moneter kemungkinan besar juga akan lebih ketat karena merespon kondisi global ya. Nah, ini yang berpotensi juga akan memperlambat pemulihan ya pada tahun 2022 ini. Iya, Pak Faisal, kalau tadi ada katakan adalah faktor global juga salah satu yang menarik, perlambatan pertumbuhan ekonomi China, kemudian juga inflasi secara global dan juga Amerika Serikat sendiri, apakah juga akan secara tidak langsung berpengaruh dan bagaimana kebijakan kita untuk mengatasi kondisi-kondisi eksternal seperti ini, Pak? Ya, kalau kita menyadari bahwa kondisi eksternal sudah tidak lagi favorable pada tahun 2021, maka berarti kita harus bergantung lebih besar terhadap pemulihan ekonomi di dalam negeri. Jadi kalau kita dorong, kalau kemarin misalkan kita banyak dibantu oleh ekspor yang sangat tinggi karena harga komoditas misalnya yang meningkat. Nah, di tahun ini tidak harga komoditas tidak akan secepat itu pertumbuhannya. Nah, ini maka ekonomi dalam negeri harus lebih kuat. Jadi pemulihan dari sisi terutama konsumsi rumah tangga, konsumsi masyarakat harus dijaga. Kebijakan-kebijakan yang bersifat counterproduktif terhadap peningkatan daya beli dan juga peningkatan konsumsi rumah tangga ini harus betul-betul dihindari. Ya, kalau kita ingin supaya pertumbuhan ekonominya lebih kuat pada tahun 2022 ini, karena faktor global tadi tidak sebagus tahun 2021. Ya. Nah, jadi kebijakan-kebijakan fiskal ya dan juga kebijakan moneter dan juga sektor real ya ini harus betul-betul melihat bagaimana supaya konsumsi dalam negeri, konsumsi rumah tangga ini harus betul-betul dijaga ya. Kalaupun tidak meningkat signifikan, paling tidak dijaga jangan sampai kemudian malah justru makin melemah ya. Artinya satu, dari sisi harga barang-barang yang mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat harus betul-betul dijaga jangan sampai terjadi inflasi yang tinggi. Lalu juga dari sisi penyebaran Omikronnya sendiri yang memang harus tetap dikendalikan ya, walaupun tadi tingkat fatality-nya lebih rendah ya, tapi kalau terjadi dalam jangka waktu yang panjang tingkat yang sangat tinggi ini juga tetap akan berpengaruh terhadap mobilitas orang ya di dalam negeri dan juga spending. Pak Faisal, ini terakhir bagaimana prediksi PDB mendatang, Pak, terkait dengan kompleksitasnya faktor eksternal? Ya. Sepanjang ada pandemi, ini selalu sejak 2020 sampai dengan sekarang, ini tingkat ketidakpastiannya tetap tinggi. Jadi artinya memprediksi ekonomi itu tidak semudah kondisi pada saat sebelum pandemi.
Tapi biar bagaimanapun kalau kita melihat kondisi pada saat sekarang, kami masih berkeyakinan bahwa tahun 2022 kita akan tetap tumbuh positif ya. Dan dengan asumsi bahwa tidak ada terjadi lonjakan yang luar biasa ya, dan dalam jangka waktu yang panjang, terutama Omikron ataupun mungkin varian lain pada tahun 2022 ini, maka kami prediksikan pertumbuhan ekonomi masih berpotensi untuk bisa sampai 4%. Ya, jadi artinya kalau dibandingkan 2021 sedikit lebih tinggi. Ya, tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, ini yang biasanya 5%, kami rasa belum bisa sampai ke sana. Baik, terima kasih Pak Faisal untuk perbincangannya pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, terima kasih Mas.